Halo, Sobat Digital. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur dunia maya di Indonesia. Yuk, simak bersama-sama. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatur segala aktivitas yang terjadi di dunia maya, mulai dari komunikasi digital, transaksi online, hingga perlindungan data pribadi. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang menggunakan internet, baik itu individu, kelompok, maupun perusahaan, dan mengatur segala bentuk transaksi elektronik yang dilakukan secara online. Undang-Undang ITE memiliki beberapa prinsip utama yang harus dipahami, antara lain. Pertama, keamanan sistem elektronik. Setidaknya setiap sistem yang digunakan harus aman dan terhindar dari ancaman. Kedua, perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga, transaksi elektronik yang sah. Agar transaksi online memiliki kekuatan hukum yang sah, harus menggunakan sistem yang tepat, termasuk tanda tangan elektronik. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dan komunikasi online dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, Undang-Undang ITE juga melarang beberapa jenis konten yang dapat merugikan orang lain. Beberapa pelanggaran yang dilarang antara lain. Pertama, penyebaran hoaks, informasi palsu yang bisa merugikan masyarakat atau individu. Kedua, fitnah, menyebarkan informasi yang tidak benar untuk merusak nama baik seseorang atau kelompok. Ketiga, pencemaran nama baik, tindakan yang merusak reputasi orang lain melalui penyebaran informasi negatif yang tidak berdasar. Keempat, pornografi, penyebaran konten yang berisi materi pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Melanggar aturan ini bisa berakibat pada sanksi hukum yang tegas, baik berupa denda maupun hukuman penjara. Sanksi bagi pelanggar Undang-Undang ITE bisa beragam, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa sanksinya adalah: pertama, denda. Pelanggar bisa dikenakan denda yang jumlahnya bervariasi, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Kedua, hukuman penjara. Jika pelanggaran cukup serius, seperti penyebaran konten pornografi atau pencemaran nama baik, bisa dijatuhi hukuman penjara. Sanksi ini diharapkan bisa memberi efek jera dan menjaga ketertiban di dunia maya. Untuk kamu yang sering menggunakan internet, berikut beberapa tips agar tetap aman dan tidak melanggar Undang-Undang ITE. Pertama, selalu cek kebenaran informasi. Jangan sembarangan menyebarkan berita atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Kedua, jaga privasi dan data pribadi. Jangan mudah membagikan informasi pribadi seperti nomor KTP, rekening bank, dan data penting lainnya di internet. Ketiga, berinteraksi dengan bijak di media sosial. Hindari menyebarkan konten yang bisa merugikan orang lain atau mencemarkan nama baik. Internet adalah dunia yang besar, jadi penting untuk kita bijak dan hati-hati dalam beraktivitas di sana. Demikian penjelasan singkat tentang Undang-Undang ITE. Semoga kamu lebih paham tentang cara menggunakan internet dengan bijak dan aman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.